Pastinya di program ini saya tidak sendirian di sahabat pendengar Indonesia Raya, karena sudah ada narasumber saya yang merupakan caleg dari Partai Gerindra yang akan mewakili di Dapil 9 nomor urut 11, yaitu Bapak Insinyur Imam Harmain Aziz. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore Bung Firgandi. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Terus sosialisasi di Dapil 9 ini sampai detik ini seperti apa Pak? Sudah cukup lancar dan saya sudah turun ke lapangan. Kalau dihitung-hitung udah jumpa dengan masyarakat udah hampir 90 kali gitu. Oke. Satu narasumber yang merupakan caleg dari Partai Gerindra khususnya untuk DPRD DKI Jakarta di Dapil 9 nomor urut 11 bersama Bapak Imam Harmain Aziz. Pak Imam, ini background dari Pak Imam sendiri seperti apa sih Pak, kalau bisa diceritakan kepada kami? Oke, saya sapa dulu rekan-rekan sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau background pendidikan saya terakhir adalah sebagai sarjana kehutanan dari IPB. Oke Pak. Kita punya Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia. Saya pernah menjabat ketua umum. Di situ anggotanya antara lain Insinyur Joko Widodo, ya, yang sekarang kita kenal Jokowi, Gubernur DKI, dan juga Ketua Umum Gerindra, Profesor Dr. Insinyur Soehardi. Beliau itu dosen kami di Fakultas Kehutanan. Kemudian saya selama ini bekerja di swasta, ya, mulai dari Kalimantan, kemudian saya juga ada menjelajah ke Aceh, Sulawesi, Ambon, terakhir saya juga di Papua Barat, Papua hingga Jayapura dan Merauke. Jadi udah keliling di perusahaan-perusahaan kehutanan, perkayuan, dan sekarang di pabrik perusahaan grup kertas terpadu dengan sumber bakunya hutan tanaman industri. Latar belakang saya juga di bidang organisasi, keprofesian. Seperti tadi saya katakan di Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia. Kemudian waktu saya mahasiswa menjabat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kehutanan. Kemudian juga di Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia APHI, saya juga jadi fungsionaris pernah di sana, dan sekarang kita juga ada Dewan Kehutanan Nasional. Saya sebagai anggota presidium dan pernah menjabat wakil ketua presidium. Itu antara lain yang pernah saya lakoni gitu. Dan pada 9 April atau 2014 ini Bapak Imam ini merupakan salah satu pejuang politik dari Partai Gerindra. Alasannya kenapa sih Pak bergabung dengan Partai Gerindra atau berjuang dengan Partai Gerindra kalau menurut Bapak sendiri? Terima kasih sahabat-sahabat Indonesia, sahabat-sahabat Indonesia Raya. Jadi memang selama 25 tahun saya berkiprah meniti karir. Kemudian saya tersadar ya, melihat kondisi bangsa kita yang nampaknya saya sendiri meskipun udah cukup di zona nyaman, tapi saya melihat lingkungan, rakyat di sekitar, tetangga, dan sepanjang saya perjalanan dari rumah ke kantor, kemudian baca di koran, itu kok kelihatannya negara kita makin carut marut. Terbukti kasus-kasus korupsi yang demikian besar, kemudian pembangunan sarana prasarana di akar rumput, ya, kemudian daya beli masyarakat, harga sembako dan sebagainya makin mahal, sehingga demikian menjerit. Dan apalagi saya tahu hutang negara kita demikian besar, 1.300 triliun. Nah, ditanggung oleh 250 juta penduduk, berarti satu orang itu 5 juta. Nah, jadi saya khawatir kalau kita dengar masih aja nyari utang, nanti 5 tahun lagi berapa. Kemudian kebutuhan sembako rakyat makin susah gitu kan. Penyelundupan beras dan sebagainya merajalela gitu. Ini yang dirasakan rakyat. Jadi saya tertarik melihat kiprah Pak Prabowo dengan Gerindranya itu demikian bersemangat, demikian patriotisme, bersedia untuk mengorbankan tenaganya, pikirannya, bahkan saya percaya nyawanya pun beliau siap korbankan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia ini. Makanya ini perlu dukungan, saya bergabung di situ. Jadi saya bersedia keluar dari zona nyaman saya untuk bergabung, berjuang bersama dengan Gerindra. Dan kebetulan Profesor Dr. Soehardi, Ketua Umumnya juga sudah cukup lama saya kenal,
dan saya membaca visi misi dari Partai Gerindra dan kiprah bukti-buktinya yang kita lihat secara nyata ya, saya tertarik, maka itu saya bergabung untuk sama-sama mewujudkan visi dan misi dari Partai Gerindra ini yang intinya untuk kemakmuran, kesejahteraan di segala bidang ya, kemerdekaan yang hakiki, kemudian bangsa Indonesia kita bermartabat di dunia internasional dan sebagainya. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Oke, dan saya agak sedikit kalau misalnya dari CV yang Pak Imam, ini ada satu panggilan yang namanya Bima nih Pak. Betul. Itu apa sebenarnya nama Bima itu sendiri? Ini kan supaya enak didengarnya kan, kebetulan saya anak Jakarta ya. Nah jadi kita di Jakarta kan biasa dipanggil abang, kemudian juga sudah naik haji. Jadi supaya gampang sahabat-sahabat saya baik utamanya yang muda-muda ini ingat sama saya ya panggil aja Bang Haji Imam ya, kita singkat Bima. Gitu kira-kira. Oke. Dan kalau boleh sedikit tahu dengan proses pencalekan Bang Imam atau Bang Bima ini itu seperti apa sih Bang? Apa yang membuat Pak Imam sendiri atau Bang Bima ini untuk terjun, wah saya harus ikut mendaftar di Partai Gerindra di DKI, gimana prosesnya? Benar. Jadi seperti saya katakan tadi, pertama saya lihat bahwa bangsa kita ini harus diperbaiki, karena saya nggak mau nanti anak cucu kita, baik anak cucu saya dan anak cucu warga yang lain semakin menderita. Dan saya lihat Bima mempunyai maksudnya Gerindra mempunyai program kerja visi yang jelas, dan tokoh-tokohnya bersih, khususnya Pak Prabowo adalah tokoh yang pintar, berani, bernyali, kreatif, didukung oleh susunan DPP antara lain Profesor Soehardi, Fadlizon dan sebagainya. Karena itu saya mantap memilih Bima, dan tidak ada tokoh-tokohnya yang tersangkut kasus-kasus korupsi yang banyak dirilis, diciduk oleh KPK, yang dirilis di media massa. Nah, karena itu inilah partai yang bersih yang memberi harapan. Saya bersedia bergabung di situ. Oke. Dan kalau prosesnya Pak Imam sendiri mendaftar ke DKI seperti apa sih prosesnya kalau boleh kita tahu? Memang ini ada kaitannya dengan persahabatan saya dengan Profesor Soehardi. Udah lama kenal, kemudian saya lihat beliau bersedia mengorbankan karirnya sebagai guru besar di Universitas Gadjah Mada. Saya meneladani dan kita ngobrol-ngobrol waktu di Jogja. Akhirnya saya bilang oke deh, saya juga mau terjun ke politik. Beliau langsung mengundang saya datang ke sini, ada mungkin 2 tahun yang lalu. Kemudian dari situ saya diproses kartu anggota saya, makanya saya terus resmi menjadi anggota Gerindra gitu. Oke, dan kalau pas ditetapkan Pak Imam ini merupakan salah satu daftar calon tetap yang akan mewakili DKI Jakarta pada DPRD DKI pada 2014, perasaan apa yang ada dalam diri Pak Imam? Pertama, saya terharu dan bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh partai, karena apa yang saya niatkan rupanya diapresiasi juga oleh partai, dan juga partai menilai track record saya cukup memenuhi syarat. Karena itu keinginan saya menjadi caleg dari Gerindra ini di Dapil DKI disetujui, makanya saya bersyukur, dan ini merupakan suatu amanah yang besar yang harus saya perjuangkan dan kelak saya pertanggungjawabkan. Oke, dan Pak Imam sendiri melihat Gerindra khususnya di DKI Jakarta sekarang ini menurut kacamata Pak Imam sendiri seperti apa? Gerindra di akar rumput mendapat khususnya di masyarakat Jakarta mendapat simpati yang besar, khususnya juga termasuk terhadap figur Pak Prabowo. Itu terus terang memang saya salut juga. Saya sudah banyak turun sampai ke yang paling bawah. Banyak mereka merindukan figur yang seperti Pak Prabowo, tegas, berani, punya visi. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi simpatisan, dan juga anggota masyarakat yang menjadi anggota, yang relawan juga. Saya sendiri ketika proses pemenuhan syarat caleg itu harus merekrut masyarakat untuk menjadi anggota Gerindra dalam bentuk kartu tanda anggota, itu 2.500 lebih gitu. Jadi antusiasme masyarakat
Kemudian untuk pimpinan Gerindra DKI yaitu Pak Muhammad Taufik, itu luar biasa. Beliau benar-benar mobile dan turun ke bawah, merangkul masyarakat dan juga merangkul kita kader-kader gini, diberi pencerahan-pencerahan, pengarahan-pengarahan, sehingga semakin kompak kita untuk mengusung perjuangan Gerindra ini. Oke, khususnya untuk di dapil Pak Imam ini yang ada di dapil 9 yang mencakup Kalideres, Cengkareng dan Tambora. Ya. Jadi karakteristik masyarakat di sana itu seperti apa? Pertama memang mereka ini kebanyakan dari sektor informal ya. Penduduknya di pemukiman-pemukiman itu sangat padat ya dan sangat kumuh gitu ya. Saya sangat terharu juga melihat kondisi tempat tinggal mereka ya dan kondisi perekonomiannya yang mayoritas ternyata ya memang kalau dikatakan dari golongan miskin gitu ya yang masih butuh pemberdayaan, itu harus, inilah yang harus kita benar-benar perjuangkan. Kita harus lihat turun ke bawah. Jadi saya sendiri menyaksikan seperti itu, kemudian antusias mereka ingin memperbaiki nasib, makanya kita rangkul dan kita perhatikan betul nasib mereka gitu. Itu. Oke, dan kalau setelah Pak Imam sendiri melakukan sosialisasi di sana, permasalahan-permasalahan apa sih Pak yang ditemuin di lapangan khususnya yang ada di masyarakat sendiri? Oke. Kalau masalah intern mereka sendiri, itu kan saya katakan tadi daya beli mereka rendah ya. Mereka juga mata pencahariannya boleh dikatakan masih banyak yang serabutan ya. Kemudian kalau untuk hambatan ya ataupun permasalahan, saya lihat memang selama ini akibat kiprah sejumlah politikus yang selama ini malang melintang di tanah air ya, itu di masyarakat itu terkesan mereka itu menjadi ini apa terpengaruh dengan yang namanya money politik ya, politik transaksional gitu. Jadi beberapa kali saya sosialisasi turun ke bawah, itu sekelompok orang oknum itu selalu menanyakan wani piro gitu kan. Nah, dalam arti kalau saya bisa ngumpulin sekian suara, Bapak kasih berani berapa gitu. Jadi kita jelaskan bahwa itu udah 2 periode seperti itu, negara kita seperti ini. Nah, kalau masih tetap diterapkan, maka pemimpin-pemimpin anggota legislatif, eksekutif yang akan terpilih kualitasnya akan seperti ini. Nah, karena itu saya bilang kalau kita mau menyapu lantai supaya bersih, maka sapunya pun harus bersih. Jadi kita tidak boleh lagi untuk terpaku dengan money politik. Dengan uang 200.000, 300.000 yang hanya cukup 2-3 hari, kemudian kita menggadaikan suara, akhirnya kita salah memilih anggota caleg jadi anggota legislatif, maka selama 5 tahun. Dan mereka akui selama 5 tahun ini jarang sekali anggota legislatif yang sekarang incumbent itu turun ke bawah. Nah, ini baru muncul aja setelah menjelang pemilu begitu. Itu satu hambatan yang permasalahan. Yang kedua itu dari aparat ya, aparat kecamatan kelurahan itu masih banyak yang kelihatannya kurang menguasai peraturan KPU mengenai masa kampanye ini ya, sehingga banyak yang tidak tahu bahwa ini boleh, ini tidak boleh ya. Banyak juga kita punya atribut yang di tempat-tempat yang halal ya menurut KPU Bawaslu, tapi oleh mereka tetap diganggu ya. Nah, itu memang ada juga. Yang kedua, kadang-kadang mereka belum bisa bersikap adil gitu ya. Nah, jadi untuk caleg dari partai lain mereka longgar, tapi dari beberapa kita mereka keras. Nah, itu usaha kita persuasif, mendekati masyarakat. Kita jelaskan bahwa Gerindra ini bukan mau money politik, tapi kita kedepankan program. Nah, kalau Anda memilih Gerindra, maka selama 5 tahun Anda memiliki pembela ya, pembela di legislatif yang siap berjuang untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran Anda gitu. Itu yang saya jelaskan. Dan kalau
Pak Imam sudah melakukan sosialisasi keluh kesah masyarakat, apa sih yang sering disampaikan kepada Pak Imam sendiri? Pertama, selama ini caleg-caleg yang udah incumbent yang dulu mereka pilih itu sangat jarang, hampir lupa sama mereka, ya. Nah, yang kedua, otomatis kesulitan ataupun kondisi lingkungan, masyarakat, pemukiman dan sebagainya di situ menjadi tidak mendapat perhatian. Mereka jadi semakin merasa mundur kesejahteraannya. Nah, itu yang mereka rasakan, dan mereka hanya bilang ini caleg rata-rata semua pada main duit dulu ya, rata-rata itu, dan hanya obral janji. Makanya saya selama nyalek ini kan, selama sosialisasi saya udah hampir 90 kali. Ada satu tempat yang saya udah datengin sampai 3-4 kali. Nah, jadi setiap apa yang pernah saya janjikan atau apa ya, yang menyangkut kepentingan bersama, itu 95% saya realisir. Jadi akhirnya mereka percaya gitu. Oh, ini Bima bukan hanya obral janji gitu. Dan kalau misalnya nanti melihat dengan permasalahan-permasalahan yang ada di ketiga kecamatan ini, solusi seperti apa sih yang Pak Imam atau Bang Bima lakukan buat kedepannya seperti apa? Seperti saya katakan, fungsi dari legislatif itu kan intinya 3 ya. Pertama untuk legislasi sendiri, yang kedua untuk budgeting, dan ketiga pengawasan. Nah, karena itu saya bilang, saya udah catat aturan peraturan Pemda apa, peraturan pemerintah apa ya, ini kan legislasi lah ya, yang memberatkan dan menyusahkan mereka. Nah, ini kita akan regulasi, kita akan hapus. Misalnya nih, banyak warung-warung ya, toko-toko kecil ya di jalan-jalan sempit itu sekarang banyak yang mati. Kenapa? Karena kalah sama Alfamart, sama Indomaret ya, yang udah bukanya dari jam 7 pagi, padahal kan peraturannya jam 10 pagi baru boleh buka. Nah, itu kita janjikan akan kita luruskan. Begitu juga mengenai aturan lain, pembuatan KTP segala macam ya kan. Nah, itu benar-benar kita transparan ya, sehingga tidak membebani lagi. Kemudian mengenai di bidang budgeting, jadi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak pada mereka, seperti misalnya sekarang mereka kan perumahannya, tempat tinggalnya itu benar-benar masih kumuh sekali gitu ya. Banyak yang gang senggol itu luar biasa. Ada yang jalan apa umumnya di situ ya, gang itu cuma 60 cm begitu kan. Nah, jadi nggak layak sebagai pemukiman yang sehat. Nah, ini nanti dalam anggaran budgeting kita akan tingkatkan. Apalagi Pak Prabowo bilang kan nanti satu desa, satu kelurahan akan dapat 1 miliar per tahun. Nah, ini budgetingnya kita akan perjuangkan betul, supaya rumah-rumah mereka itu ya, koefisien ruang terbukanya ya, fasilitas umumnya, termasuk real estate di sekitar situ yang ternyata tidak melanggar fasilitas umum, fasilitas sosial, itu akan kita kejar terus, kita dukung. Seperti Pak Ahok ya, wakil gubernur kan sekarang lagi nagih-nagih terus. Nah, dan itu jadi anggaran untuk perbaikan pemukiman mereka, untuk kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, itu terus akan kita ini perjuangkan, sehingga nanti daya beli mereka atau beban hidup mereka jadi berkurang gitu. Ketiga, fungsi pengawasan otomatis. Jadi budgeting yang kita udah tentukan di DPRD ya, itu benar-benar kita awasi supaya nggak disunat. Kalau sekarang udah bukan rahasia kan, begitu banyak anggota DPR, DPRD, kemudian kepala dinas yang diciduk oleh KPK. Nah, ini nanti ke depan kita akan berantas betul, sehingga anggaran tersebut kita awasi dan semaksimal mungkin rakyat menikmatinya. Itu yang kita dialogkan, dan mereka cukup percaya gitu dengan niat kita dan keberanian kita. Dan kalau kita lihat prioritas dari Pak Imam sendiri, nantinya apabila menjadi salah satu
caleg dari atau dari Betul. anggota Insya Allah. terpilih untuk Insya Allah. DKI Jakarta. Apa sih Pak program-program seperti apa yang menjadi program utama perjuangan? Baik, sebenarnya tentu kita kan dalam koridor DPP Gerindra ya, 6 program aksi transformasi. Nah ini saya coba jabarkan karena ada yang untuk tingkat nasional kan, ada yang untuk tataran di bawah ya. Nah, jadi memang saya merumuskan ada 6. Nah, sebenarnya kalau yang paling penting itu yang nomor 4 sama 5 yaitu Kartu Jakarta Sehat ya, karena ini sangat apa namanya applicable gitu ya, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Nah ini akan terus kita tingkatkan, dan kalau sekarang baru berapa persen gitu rakyat Jakarta yang memperoleh, ini ke depan akan kita tingkatkan jumlah penerimanya dan juga besaran ya anggarannya KJP dan kerjasama. Kemudian BBM murah. Nah ini kita akan desak ya melalui DPR agar DPRD kemudian DPR agar pemerintah benar-benar berupaya mengambil langkah-langkah untuk menurunkan harga BBM, harga gas dan sembako. Nah, dan ini bukan hal yang mustahil gitu, karena kita sudah berdiskusi dengan para profesor, para pakar. Itu kalau ada niat, ada keberanian, itu seharusnya bisa kita menekan biaya BBM, biaya listrik dan sembako. Nah, sebagai contoh nih misalnya untuk sembako ya, nah, kita kan akan awasi terus di pelabuhan-pelabuhan ya, supaya barang-barang selundupan sembako kan, beras, garam, bawang merah dan sebagainya nggak bisa masuk gitu kan. Nah, karena dengan membanjirnya itu yang ilegal, akibatnya hancur petani kita kan. Harga permulaan memang murah, tapi setelah sekian periode jadi mahal. Nah, sama seperti sapi juga kan. Nah, itu nanti kita akan desak supaya DPR pusat ya, kemudian juga kepada pemerintah, supaya sektor pertanian ini termasuk di Jakarta terus dikembangkan gitu. Nah, sehingga kita semakin swasembada di berbagai bidang. Nah, kemudian seperti listrik murah. Sekarang ini kan ternyata saya baca bocor informasi, pemerintah ini tiap tahun mensubsidi ya pabrik-pabrik dan industri-industri. Itu subsidi listrik sampai 80 triliun per tahun. Nah ini kan lucu gitu kan, sementara rakyat kecil nggak disubsidi. Nah, jadi nanti untuk khusus DKI ini kan banyak nih industri-industri, pabrik-pabrik kan. Nah kita desak dihapus subsidinya, dialihkan untuk rakyat. Nah hingga bisa listrik jadi murah gitu. Itu antara lain. Dan setelah Pak Imam sendiri melakukan sosialisasi, kendala-kendala apa sih Pak yang sering ditemui di lapangan selain permasalahan yang ada di ketiga kecamatan tersebut? Kendalanya sih permulaan dari persepsi masyarakat ya. Mereka masih nggak percaya gitu. Wah ini jangan-jangan hanya janji-janji doang. Satu. Yang kedua yaitu masih segelintir orang selalu minta duit gitu ya, tanda petik ya, ataupun untuk apa. Jadi kita nggak mau ini kalau nggak ada yang nyata gitu. Itu 2 poin yang paling penting ya. Kayak saya rasa sih permasalahan yang lain nggak ada yang berat lagi. Nah yang ketiga ya kembali kepada pengetahuan dari aparat di lapangan tadi ya, satpol segala macam, yang ternyata sebagian belum paham betul mengenai ketentuan dari kampanye terbuka maupun tertutup gitu. Jadi kita udah, alhamdulillah sih saya udah bisa sebagian besar udah bisa kita atasi lah begitu. Oke, dan Pak Imam sendiri nantinya mengharapkan DPRD DKI Jakarta itu seperti apa sih harapan dari Pak Imam sendiri? Oke, sahabat-sahabat sekalian, jadi memang itu katakanlah semacam visi ya. Jadi saya ingin DPRD ini benar-benar bersih dan amanah ya, baik sebagai lembaganya ya, institusinya, maupun anggota-anggotanya. Jadi bersih dan amanah. Kemudian benar-benar
sebagai pembawa rakyat, pro rakyat. Jadi setiap mau bikin peraturan, mau melangkah, itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. Nah, dan juga siap setiap saat menerima keluhan atau misalnya anggota masyarakat yang datang, ya, itu harus ibaratnya 24 jam di DPRD siap menerima di kantor. Kemudian juga harus rajin turun. Nah, jadi dan sebisa mungkin semua anggaran-anggaran dari APBD, ya, yang diperuntukkan untuk rakyat, misalnya nih dana reses, ya kan tiap 2 bulan 3 bulan sekali ada reses, kan tiap anggota digelontorin tuh sekitar 100-150 juta. Nah, itu harus benar-benar dia turun ke bawah dari masa reses, dan dana itu benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, misalnya memperbaiki pompa air, bak sampah, posyandu ditingkatkan gitu. Jadi benar-benar anggota DPR ini bersih dan amanah dan sangat pro rakyat. Oke. Dan kita lihat pada pemilu 2014 ini banyak Ya, sekali hal yang namanya money politik betul, atau politik uang nih Pak. Betul. Dan Pak Imam sendiri menanggapi hal ini dan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang hal ini Pak. Ya, baik. Jadi memang sebenarnya yang keracunan begitu sih nggak begitu besar, ya, cuma pengaruhnya ini. Nah, jadi rakyat kita kan gampang terpengaruh. Nah, jadi kalau beberapa tokoh oknum seperti itu, mereka diem dan seolah ikut-ikutan. Nah, jadi kita jelaskan kembali bahwa kita ini, rakyat ini udah mewakafkan waktu, tenaga dan pikirannya, ya. Nah, jadi dan nanti sama akan memperjuangkan Anda. Kalau Anda minta duit, ya, dia dari mana duitnya untuk misalnya taruhlah 20.000 suara kan, masing-masing minta 200.000, udah berapa M. Nah, akibatnya kalau saudara masih seperti itu, begitu sang caleg jadi anggota DPRD, pasti dia akan ngumpulin duit dengan berbagai cara untuk nutup kerugiannya dulu. Nah, akibatnya dikorbankanlah APBD tersebut. Nah, kemudian saya bilang kita Gerindra mengedepankan program. Ini loh programnya untuk kepentingan bersama. Satu, yang terus berikutnya kita tuh siap menang siap kalah. Nah, jadi artinya kita tidak menghalalkan berbagai cara. Jadi kalau dengan cara-cara yang bersih kita kalah, ya kita legowo gitu kan. Tapi yang jelas kita nggak mau dengan cara-cara yang curang begitu. Oke, dan antisipasi dari Pak Imam sendiri dengan banyaknya hal-hal yang kita tahu di pemilu nantinya. Iya. Antisipasi seperti apa sih yang Pak Imam lakukan nantinya? Ya, jadi mengenai sikap sebagian masyarakat yang masih money politik, kita kan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama, ya, tokoh masyarakat yang memang masih bersih, lurus, ya. Nah, kita rangkul mereka, kemudian kita bersama-sama tuh bahu membahu mengadakan pendekatan dengan masyarakat, ya, dengan kalangan bawah, bahwa oke lah, sekarang kita melangkah, ya, ke era yang baru. Jadi jangan seperti itu lagi. Dan alhamdulillah udah banyak perubahan gitu. Jadi kita nggak terlalu lagi terbebani untuk memberikan janji-janji imbalan yang di luar kewajaran gitu. Itu udah lumayan deh kita bisa atasi gitu. Oke. Dan dengan adanya kompetisi-kompetisi yang ada di pemilu kali ini, dengan Pak Imam yang merupakan kader dari Partai Gerindra, lebih gampang untuk sosialisasinya nggak sih Pak, bawa nama Gerindra sendiri? Betul. Jadi karena partai kita, seperti saya katakan tadi, sampai saat ini tidak ada yang terlibat dengan kasus-kasus KPK, kriminal, itu sangat menolong. Ditambah dengan figurnya Pak Prabowo yang cerdas, berani, bernyali, dan pro rakyat. Ini sangat menolong. Jadi kita unggul dengan partai-partai lain yang oleh masyarakat
sudah dilihat sendiri ternyata nggak bisa dipercaya gitu dan menyelewengkan kepercayaan masyarakat. Jadi sangat terbantu dengan reputasi Partai Gerindra yang ada ini. Oke, dan kompetisi yang ada di Dapil 9 itu bagaimana sih kalau menurut Pak Imam sendiri untuk susah di Dapil 9? Di Dapil 9 kalau kita kompetisi sebenarnya antar caleg ini kan nggak saling bergesekan ya, alhamdulillah ya. Jadi nggak sampai sejauh ini ibaratnya kita nggak ada yang bentrok di lapangan gitu ya, baik saya dengan sesama kader Gerindra maupun dengan partai lain. Nah, jadi kita masing-masing jalankan program kita, jalankan misi kita. Nah, jadi nggak ada gesekan-gesekan yang berarti. Oke, dan cara dari Pak Imam sendiri dengan adanya sosialisasi ini 3 kecamatan ini datengin atau cara seperti apa yang Pak Imam lakukan? Jadi kita kan hubungi dulu permulaan kan ketua ranting ya, struktural kita. Nah, karena kan saya sendiri kan boleh dikatakan dengan pengalaman 2 tahun di Gerindra, kondisi lapangan, pemetaannya roadmap dari kader Gerindra itu kan masih belum begitu banyak ya mengetahui. Makanya saya rangkul ketua PAC ya tingkat kecamatan, kemudian ketua ranting, kemudian kita bahas bersama gimana teknisnya kita turun ke bawah, kemudian titik-titik mana yang kita datangi lebih dulu, tokoh-tokoh masyarakat mana yang kita datangi lebih dulu, dan oleh para ketua ranting disarankan dan emang saya terapkan ya, kita hubungi, kita rangkul tokoh-tokoh yang relatif bersih dan tidak kejangkitan money politik, seperti misalnya tokoh agama ya, tokoh pendidikan, dan alhamdulillah lebih efektif begitu. Nah, tapi tetap aja kita ketua ranting tetap sebagai kita tempat inilah ya, karena kita mesti berkoordinasi. Nah, kemudian ke depan ini yang udah saya terapkan kan di tiap-tiap kelurahan ya di bawah ranting itu kita merekrut, mungkin sama lah semuanya, kita bentuk relawan-relawan yang dikoordinasi oleh yang namanya Korwe, koordinator RW. Nah, jadi satu Korwe ini bisa melingkupi lebih dari satu RW. Nah, seperti saya misalnya di kawasan Cengkareng Barat, nah itu saya rekrut cukup 6 Korwe. Nah, karena dia sanggup untuk menangani RW-RW yang ada di situ yang belasan. Nah, kemudian nanti setiap Korwe akan menunjuk beberapa korte, koordinator RT. Nah, begitu juga satu korte ini bisa membawahi beberapa RT. Nah, mereka-mereka inilah yang membantu kita mensosialisasikan program saya sebagai caleg dan mencari dukungan buat saya, dan juga nanti pada hari pemilu tanggal 9 April insya Allah mereka siap untuk menjadi relawan yang semacam pengawas saksi di TPS-TPS gitu. Dan saya punya pertanyaan, saya merupakan salah satu pemilih yang ada di Dapil 9 nih Pak. Kita tahu ada 12 partai politik dan juga masih banyak 144 caleg yang akan merebut simpati dari masyarakat. Betul. Dan pertanyaan saya itu, apa sih yang bedain Pak Imam atau Pak Bima ini nantinya yang membuat saya harus memilih Pak Imam ini apa? Apa yang membedakan Pak Imam dengan yang lain? Pertama, kita mesti bisa meyakinkan kepada calon pemilih bahwa track record kita masih bersih, dan ini akan kita pertahankan terus. Jadi ibaratnya bukan hanya janji atau omong doang. Nah, itu. Nah, yang kedua, selama berdiskusi dengan mereka nyaman menyampaikan apa-apa aspirasi keluhan mereka. Nah, dan memang ada keluhan-keluhan yang mereka harapkan kita bantu dalam jangka pendek. Misalnya
Di situ ada musola yang karpetnya udah pada rusak, kan nggak seberapa, nah, kita bantu. Kemudian ada yang nggak punya, ada musola kecil, padahal jamaahnya banyak ratusan, belum punya speaker yang bagus toh, ya kan? Ini karena kepentingan umat ya kita bantu. Jadi beberapa keluhan dan harapan mereka yang saya janjikan bisa saya penuhi, udah saya penuhi 90%. Nah, jadi mereka percaya. Nah, yang kemudian kedua, ya kebetulan saya anak Jakarta. Ya. Anak Jakarta, mereka bilang, wah kalau anak Jakarta nanti reses kagak kemana-mana, pasti baliknya ke sini, ya kan? Duit reses segala macam akan turun di sini. Beda kalau maaf kata nih, kalau misalnya dari suku lain nih ya, saya nggak sebut, nanti kan begitu reses dia mudik. Nah, takut-takutnya uang resesnya di sono dia iniin, kan begitu. Nah, jadi ada kelebihan juga saya sebagai anak Jakarta, kemudian tukang insinyur, apalagi kan sama-sama insinyur kehutanan sama Jokowi. Mereka lihat Jokowi berprestasi, berdedikasi, berkomitmen untuk kemajuan Jakarta meskipun dia bukan orang Jakarta. Nah, yang ketiga, ya alhamdulillah saya kan bisa menunjukkan nggak akan nyari duit, nggak akan ngegarong di DPRD, karena alhamdulillah ekonomi saya udah lumayan lah gitu kan. Nah, jadi mereka cukup percaya juga gitu, dan apalagi saya bisa menyampaikan program-program saya kan, baik yang program khusus saya maupun program dari 6 aksi transformasi. Nah, jadi mereka bilang, oh cukup menguasai juga nih Bima gitu. Nah, bisa jadi harapan kita gitu. Nah, itulah kira-kira. Oke, saya punya 2 menit untuk Pak Imam sendiri untuk menyampaikan closing statement dan juga mengajak sahabat pendengar khususnya yang Pilpres 9 nanti menggunakan hak pilihnya dan menyoblos Pak Imam sebagai pilihan nanti di bilik suara. Baik, sahabat-sahabat Indonesia Raya, para rekan sejawat Bima, Bang Haji Imam, marilah kita sebagai anak bangsa bersama-sama dengan komando koordinasi dari Gerindra yang begitu kita percaya, untuk jangan berputus asa memperbaiki nasib bangsa dan negara melalui momen yang konstitusional, yaitu pemilu pada tanggal 9 April. Nah, ingatlah bahwa sesuai ayat Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, sesudah kesulitan Allah akan memberi kemudahan. Nah, jadi kita jangan putus asa, kita harus gunakan hak pilih kita. Nah, dalam menggunakan tersebut kita siap menang siap kalah, artinya jangan sampai untuk kita hanya siap menang. Kalau siap menang akibatnya menghalalkan berbagai cara yang bisa-bisa kagak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita harus hati-hati dalam memilih caleg. Jeli. Kita bisa lihat kok track record mereka ya di website KPU, kita bisa lihat latar belakangnya dan sebagainya. Nah, kita jeli dan pilihlah rakyat atau caleg ya yang benar-benar berintegritas, yang track recordnya masih bagus ya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian akan tercipta DPRD yang bersih dan amanah, yang membela selalu kepentingan rakyat selama 5 tahun khususnya, selalu pro rakyat. Dan saya sebagai caleg DPRD dari Gerindra untuk Dapil 9, saya nomor urut 11. Saya nyatakan, katakanlah ini semacam kontrak politik saya mewakafkan diri saya, pikiran saya, tenaga saya, dan sumber daya yang ada pada saya sesuai dengan kemampuan saya untuk menjadi anggota DPRD yang bersih dan amanah tersebut. Jadi mari dukung Bima nomor urut 11 untuk meraih kesejahteraan, kemakmuran, dan peningkatan taraf hidup kita bersama. Demikian saudara-saudari saya, engkong, encang, encing, adik-adik semua, empok, kita sama-sama ya tanggal 9 April kita prioritaskan milihnya Gerindra, calegnya nomor 11
Bima Bang Haji Imam Harmain Ajis, anak Jakarta, tukang insinyur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu merupakan satu closing statement. Dan saya masih punya pertanyaan nih untuk Bang Imam. Ya. Pada pemilu 9 April 2014 ini, ya, di Dapil 11, Dapil 9. Dapil 9 nomor urut 11. Bang Imam, ya, menang gak sih, Bang? Insya Allah, saya sih kalau berjalan dengan jujur dan adil, saya optimis menang, bisa terpilih. Karena dari saya udah sosialisasi turun ke masyarakat, alhamdulillah saudara-saudara kita, warga Jakarta, khususnya anak-anak Jakarta, cukup bersimpati. Jadi saya optimis. Yakin menang? Kenapa? Yakin menang? Yakin. Oke.